Halo saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, pada saat ini kita akan membahas tentang apakah keselamatan itu dirasa atau diketahui. Ya. Sebelumnya saudara, kita akan membahasnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami bertemu satu sama lain melalui program Kuasa Kebenaran pada saat ini. Bapa, biarlah acara ini jadi atas kehendak dan kemauan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah acara ini, yaitu pekerjaanmu, dapat diberitakan pekerjaan, yaitu pemberitaan firman-Mu, itu atas terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, apakah keselamatan itu dirasa atau diketahui? Saudara, sebelumnya kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 dan 37. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, Kisah Rasul 2 ayat 36. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itulah menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37 saudara. Ketika mereka itu mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, dua pertanyaan minggu lalu adalah, apakah keselamatan itu dirasa atau diketahui? Itu yang pertama. Yang kedua saudara, apakah Anda memiliki konsep yang sama bahwa keselamatan itu dirasa atau diketahui? Pada saat ini kita akan membahasnya bersama-sama. Saudara, kita masuk pada pembahasan poin pertama. Apakah keselamatan itu dirasa atau diketahui? Saudara, menurut penjelasan Alkitab, bahwa keselamatan itu dalam bahasa Yunani itu soteria. Soteria artinya jiwa kita harus diamankan oleh Allah atau diselamatkan oleh Allah. Karena jiwa kita sebelum kita diselamatkan oleh Allah, jiwa kita dalam keadaan bahaya. Kita telah melakukan dosa dari hati kita, dan itulah sebabnya Allah ingin diselamatkan jiwa kita supaya jiwa kita aman ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah keselamatan itu dirasa atau diketahui? Saudara, banyak orang mengatakan bahwa saya rasa saya diselamatkan. Ya, saya rasa saya diselamatkan. Apakah itu benar? Mungkin menurut Anda benar, tapi mari apa yang dibicarakan oleh Alkitab tentang hal itu. Saudara, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-13 dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa kamu harus tahu bahwa keselamatan itu atau hidup yang kekal itu harus kamu tahu. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kenapa keselamatan itu harus kita tahu? Karena pada waktu Yesus sebelum dia naik ke surga, dalam Markus 16 ayat ke-15-16, Yesus berpesan kepada para rasulnya mengatakan, pergilah kamu beritakanlah Injil itu, dan barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara, kenapa Yesus harus memerintahkan para rasul pergi ke seluruhnya? Dengan apa? Tujuannya apa? Yaitu memberitakan Injil. Karena Injil itu harus diketahui oleh seluruh umat manusia dalam kolong ini. Injil itu adalah alat keselamatan yang harus diketahui oleh seluruh umat manusia, supaya dengan manusia mentaati Injil itu, dia dapat diselamatkan jiwanya, dan dia dapat diselamatkan aman ketika dia mati, jiwanya berada di Firdaus. Itulah sebabnya saudara, keselamatan itu bukan dirasa, tapi adalah diketahui menurut firman Tuhan. Berikutnya saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika Petrus berkhotbah, ya, penekanan Petrus bahwa bangsa Israel telah menyalibkan Kristus, ya. Ayat ke-36, Petrus menekankan, kamulah yang membunuh Yesus atau pohon hayat itu. Kemudian apa yang mereka tanya kepada Petrus saudara? Dalam Kisah Rasul 2 ayat 37, apa yang kami harus perbuat? Pertanyaannya, kenapa mereka harus bertanya seperti itu? Apa yang mereka harus perbuat? Karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa diselamatkan. Karena mereka menyalibkan Kristus, dan mereka berdosa, dan mereka butuh pertobatan. Saudara, apa yang dijawab oleh Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 38? Petrus berkata, hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Saudara, melalui penjelasan ini, apakah keselamatan itu dirasa? Bukan saudara.
harus diketahui. Petrus langsung menjelaskan Injil kepada bangsa Israel, karena mereka telah membunuh Yesus. Melalui Injil mereka harus berubah pola pikirnya kepada mentaati Injil Kristus itu. Apa yang terjadi saudara? Dalam Kisah Rasul pasal 2:41, dengan jumlah nominal 3.000 orang mereka diselamatkan, sehingga mereka ditambahkan Allah ke dalam kerajaannya. Itulah keselamatan harus diketahui. Saudara, kita masuk pada poin yang kedua. Apakah Anda juga memiliki konsep yang sama bahwa keselamatan itu dirasa atau diketahui? Saudara, kita harus merubah konsep yang salah itu, yaitu keselamatan bukan dirasa tapi harus diketahui. Mengapa? Karena firman Allah ini adalah kita harus membacanya supaya kita mengetahui. Setelah kita mengetahui saudara, apa yang terjadi? Kita diperintahkan melakukan. Sama seperti Yesus katakan kepada para rasul dalam Markus 16 ayat ke-16. Barang siapa percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Saudara, percaya dan dibaptis. Percaya berarti pistis. Kemudian dibaptis itu harus melakukan. Dan itu kedua hal ini terjadi atas konsep pengertian, konsep tahu bahwa kita harus diselamatkan oleh Allah melalui ketaatan kepada Injil Kristus dalam Markus 16 ayat 15-16. Dengan demikian saudara, bahwa konsep keselamatan itu dirasa bukanlah pembahasan Alkitab atau bukan konsep Alkitab, tapi itu adalah opini, pendapat, dan asumsi manusia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengar sabda kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan setuju dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, biarlah acara ini terus berlanjut, karena ini adalah pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudaraku, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi di nomor saya 0853 40 42 9873. Sekali lagi saudara, 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.